Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Ardani, boleh dipanggil Afif. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini atau pembahasan video ini saya akan membahas mengenai kurikulum di jenjang sekolah dasar dan pembelajaran mendalam atau deep learning dengan dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Otip Satidi Hidayat MPD. Mohon disimak-simak dengan baik videonya. Mengapa proses pendidikan ini memerlukan kurikulum? Pengembangan layanan pendidikan memiliki tuntutan yang memerlukan terus perbaikan seiring berjalannya waktu. Kehidupan manusia ini tidak luput dari keinginan untuk menyempurnakan kehidupan, yang salah satunya melibatkan pendidikan. Proses pendidikan memerlukan kurikulum karena kurikulum berperan sebagai panduan utama dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang terarah dan sistematis. Kurikulum ini berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, tanpa adanya kurikulum, proses pendidikan bisa berlangsung tanpa arah yang jelas, tidak berstandar, dan tidak menjamin tercapainya kompetensi yang diharapkan dalam proses belajar mengajar yang melibatkan guru dan peserta didik. Bagaikan ibarat kita hidup tetapi tidak ada arah, bagaikan kita hidup tanpa adanya tujuan. Lalu apa yang dimaksud dengan kurikulum bersifat desentralisasi? Dalam konteks pendidikan, menurut beberapa ahli yang saya baca, yaitu menurut Bray dalam Udik Budi, mendefinisikan desentralisasi ini sebagai proses ketika tingkat-tingkat hierarki di bawahnya diberi wewenang oleh badan yang lebih tinggi untuk mengambil keputusan tentang penggunaan sumber daya organisasi. Lalu, kurikulum bersifat desentralisasi itu apa? Kurikulum bersifat desentralisasi berarti wewenang dalam pengembangan dan pelaksanaannya. Kurikulum ini tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat saja, tapi juga melibatkan pemerintah daerah, sekolah, dan bahkan juga guru. Sebagai contoh, pemerintah pusat itu seperti Kemendikbud menetapkan kurikulum inti, standar kompetensi, dan juga standar isi sebagai acuan nasional. Lalu kita bergeser ke pemerintah daerah atau juga disebut dengan sekolah. Diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal, potensi daerahnya, kebutuhan peserta didik, serta sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Selain itu juga guru tidak hanya menjalankan kurikulum yang sudah ada, tetapi juga ikut mengembangkan materi, metode pembelajaran, dan penilaian sesuai kriteria siswa dan lingkungan sekolahnya seperti apa, hingga tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh proses dalam sebuah pendidikan. Lalu kita bergeser membahas mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning. Apa yang dimaksud prinsip esensial dalam pengembangan deep learning? Mengutip buku tentang deep learning dalam pembelajaran di sekolah dasar karya Prasetyo Adi Nugroho, kita bergeser sedikit membahas mengenai deep learning. Mungkin ini adanya juga berkesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Positif ini anjing. Bergeser kita membahas mengenai deep learning yang mungkin juga memiliki berkesinambungan dengan proses pendidikan yang memerlukan kurikulum. Apa sih yang dimaksud prinsip esensial dalam pengembangan deep learning? Mengutip buku Deep Learning dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar karya Prasetyo Adi Nugroho tahun 2025, bahwa konsep deep learning ini dalam pembelajaran berorientasi pada peningkatan keingintahuan siswa
untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam melalui berpikir kritis dan kreatif. Nah, pembelajaran mendalam ini atau deep learning merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, prinsip esensial atau prinsip yang mendasar, penting dan hakiki dari deep learning atau pembelajaran mendalam ini yaitu terdiri atas berkesadaran atau mindful, lalu juga bermakna meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Nah, prinsip-prinsip dalam pembelajaran mendalam ini atau deep learning akan mampu memuliakan guru, peserta didik, dan pemangku kepentingan pendidikan lain, serta memberikan pengalaman belajar yang memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Guru memberikan kesempatan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar untuk proses perolehan pemahaman, mengaplikasikan dalam berbagai konteks, serta merefleksikan pembelajaran yang mendalam. Dengan adanya prinsip tersebut, dengan adanya prinsip pembelajaran tersebut, pembelajaran mendalam ini memiliki komponen kerangka yang terdiri atas praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital yang sesuai dengan abad 21 ke depan nanti. Lalu, kita membahas makna dari prinsip dasar kurikulum sekolah dasar yang harus berbasis holistik dan integratif. Holistik, arti kata holistik ini berarti adanya kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Kurikulum di sekolah dasar ini harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Kurikulum di sekolah dasar berbasis holistik, yang berarti terpadat pada pola pikir yang dimiliki oleh peserta didik saat dan sedang mempelajari apapun itu. Karena pada dasarnya mereka belum mampu berpikir secara khusus atau spesifik. Sedangkan berbasis integratif atau integrate memiliki makna bahwa kurikulum di jenjang sekolah dasar ini memberikan pembelajaran yang diciptakan dengan pendekatan terpadu, yaitu memadukan beberapa materi dari setiap muatan pelajaran dikemas dalam sebuah payung tema-tema yang dipilih dapat diangkat dan dari kehidupan nyata atau di sekitar mereka. Jadi berkesinambungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Serta disajikan secara bertahap dengan mempertimbangkan dan memperhatikan prinsip kurikulum spiral. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya berikan penjelasan mengenai kurikulum di jenjang sekolah dasar dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan dan saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.